untuk kerupuknya ya saya kisar ini 1,5 kilo. Ini isi panas ya. Berarti kerupuk ini hasil penggorengan yang minyaknya masih cukup banyak ya? Cukup banyak. Karena kan biasanya kan saya kunjungan ke salah satu UMKM di daerah pojok untuk makanan ringan dari keripik gitu Pak. Contohnya itu biasanya untuk si penirisan itu langsung masuk ke mesin rata-rata, atau misalkan daripada disimpan dulu kan lebih baik ke penirisan langsung. Jadi setelah diangkat dari penggorengan lalu masuk ke mesin langsung ke proses selanjutnya untuk penggilingan si bumbu itu. Ya, karena kan mungkin kalau ditunggu sampai lama kan cukup waktu juga kan. Cukup waktu. Sedangkan di sini memerlukan waktu yang cepat ketika setelah mulai dari penggorengan diangkat terus diolah lagi ke yang lain kan gitu ya, sehingga perlu peniris gitu ya. Nah, dicoba Kang. Nah, ini pemirsa lagi dicoba mesin peniris ini dengan kerupuk ya, kerupuk yang masih banyak minyaknya ya, yang masih banyak minyaknya. Berarti penuh juga seperti ini bisa ya? Penuh juga nggak masalah. Kapasitas tabung penirisnya 16 liter. Ini bisa mengeringkan kalau dipakai mesin ini berapa waktu sih Kang? Kami di sini mengeringkan. Misalkan untuk mengeringkan ini putar sampai si posisi ini teh emang kering gitu, sehingga dilakukan proses lanjutan gitu ya. Sering kan biasanya ada yang pakai bumbu kan gitu. Soalnya kan kemungkinan kalau misalkan ini masih basah, bumbunya juga kalau bumbu yang serbuk itu kan berarti nggak merata kan ya. Tapi kalau kering kan pasti merata kan gitu ya. Nah, dicoba Kang. Saya coba ya Pak. Nah, ini pemirsa lagi dicoba. Berapa waktu sih? Mudah-mudahan ada yang mengikuti dengan waktunya. 1 menit sampai 2 menit itu bisa kering ya. Ide muncul seperti ini tuh awalnya dari mana sih Pak? Nah, untuk ide sendiri, ya saya kan ini kan contoh dari UMKM tersebut yang di daerah pojok. Jadi saya mengaplikasikan karena di daerah pojok itu untuk rangka dan sama penirisnya ukuran volumenya agak lebih kecil dibanding yang ini gitu. Dari modifikasi. Oh, ini lebih besar atau mana? Lebih besar. Lebih besar. Kalau yang sudah ada lihat di lapangan kecil gitu ya. Sehingga berpikiran sudah agak gedean lah gitu ya. Di kapasitasnya kan gitu. Karena kan mungkin gede maupun kecil ketika sudah menggunakan sama saja kan konsumsi dayanya kan. Kemudian akan mungkin dalam merancang ini banyak referensi juga. Kira-kira akan referensi yang diambil itu apa? Apa pernah lihat di YouTube atau tadi terjun ke lapangan? Salah satunya seperti apa atau bagaimana? Itu terjun ke lapangan ya. Tadi besarnya gitu ya. Kalau di lapangan pakai besi juga atau pakai konvensional? Jadi ini untuk di lapangan sendiri ada dua yang didatangi itu UMKM-nya ada dua. Untuk satu itu pengirisan manual, jadi tradisional masih tradisional sama anyaman bambu. Masukin ke sana ditunggu berapa menit sampai lama sampai penuh.
Lalu proses selanjutnya, nah, untuk UMKM yang satunya lagi itu dimensi lebih kecil, cuma agak rancu soalnya kan ini pemakaian mesin listrik ya. Untuk listrik yang kecil sama yang gede kan lumayan, yang gede ya efisiennya gitu. Ya larinya ke sini. Dan untuk referensi juga di UMKM tersebut ini tidak memakai rangka Kak. Tidak memakai rangka, jadi cuma ada ini sama tambahan plat kurang lebih 50 mili di sini gitu. Ada di tempel sini. Jadi apa itu? Ini artinya sudah lengkap lah gitu ya. Ya. Rangkanya ada, kemudian artinya diposisikan sesuai dengan ya apa ya, pengembangan tadi ya, pengembangan yang ada di lapangan. Di lapangan itu akan melihat, oh seperti ini dikembangkan oleh akan gitu. Ya, sehingga jadinya seperti, tapi tentunya pasti ada yang berbeda Kak menurut akan dari desain akan. Untuk yang berbeda itu dari penempatan mesin Pak. Dari misalkan UMKM itu sendiri ya, dari saya contoh gitu. Untuk penerapan mesin itu diambil dari tabungnya, jadi disimpan di belakang ini. Lalu jadi agak kurang aman lah gitu. Soalnya kan rombongan sama puri di bawah ada takutnya kan ada anak kecil yang lewat atau gimana kan kalau mahal gitu. Nah saya buat aman, buat rangka ini lalu disimpan di bawah rangka supaya lebih aman. Tapi supaya lebih aman akan desain diposisikan lah gitu ya, diposisikan kembali ya artinya seperti ini gitu ya. Nah ini ya pemirsa bisa dilihat bahwa si apa minyak kelapa ya, minyak kelapa. Si minyaknya sudah mulai keluar. Nah ini tetesan-tetesannya dari kerupuk yang tadi masukkan ya, yang di peniris ya, penirisnya. Hanya saya kadang agak susah ngomongnya, peniris tiris nah gitu ya. Nah ini ya sudah mulai keluar ya, apalagi nanti kalau posisinya continue berarti kan berkelanjutan terus berarti kan akan banyak keluar minyaknya juga ya. Nah bahwa ini kalau misalkan ini sudah kan ini tutup ya, bahwa ini sudah kering, bagaimana terlihat dari tetesan ini sudah tidak menetes atau bagaimana? Dari setelah menetes sudah dipastikan ini sudah dipilihkan, jadi minyaknya sudah keluar. Minyaknya sudah keluar gitu ya. Ini kan tadi posisinya ada yang berlubangnya, tabung berlubangnya ya. Kemudian ada yang body tabung luarnya ini. Jadi yang muter, kemudian si minyak keluar berarti itu kan. Berarti si minyak itu nempel di sini tau? Ya. Di dinding itu. Oh ya. Nah ini apakah ini sudah kering atau belum? Coba aja dimatikan. Oke. Nah pemirsa sudah dimatikan, mau dicoba dicek. Nah ini hasilnya ya. Hasil dari yang dikeringkan berarti ya, yang dikeringkan itu. Nah kalau misalkan dirasakan bahwa masih belum kering berarti kan bisa diputar kembali kan gitu ya, atau posisinya si kapasitas mungkin ya disesuaikan nanti kalau posisinya menginginkan si hasilnya lebih cepat misalkan gitu ya, bisa seperti itu kan. Nah itu ya, jadi ada memang bagian-bagian yang masih tercecer keluar ya, tercecer keluar. Nah berarti
mungkin terlalu banyak bisa Ya, saja terlalu ya, banyak. terlalu banyak sehingga tercecer keluar, dan mungkin ya salah satunya ini ya masih tetap bisa difungsikan, ya bisa difungsikan, tetapi mungkin eh, melihat dari hasil uji ini kira-kira kalau perlu pengembangan kan bisa ya, Ya, bisa dikembangkan lagi ya, misalkan kurangnya apa sehingga hasilnya bisa lebih optimal kan ya. Tapi ini kan bisa difungsikan ya, bisa difungsikan. Ini tetesannya berarti sudah keluar, artinya sudah sudah bisa bekerja dengan baik. Nah, kira-kira menurut akang ini ya, kira-kira menurut akang ini dari desain yang akang buat, ada saran nggak kira-kira untuk yang nanti akan mengembangkan, sehingga kalau yang mengembangkan otomatis sudah tinggal melihat dari yang sudah ada. Oh ini kurangnya kembangkan saja kan gitu. Untuk pengembangan sendiri ya, ini perlu kemiringan rangkanya sedikit kemiring gitu, agar minyak yang teralirkan langsung semua keluar ke sini. Jadi bagian yang tabung ini ya, artinya rangka mah tetap seperti ini, Ya, mungkin rangka. bagian dalamnya Ya, saja bagian yang diposisikan agak miring gitu ya, supaya si minyak artinya bisa langsung keluar ke sini ya. Kalau seperti ini kan tergantung kepada kemiringan. Kalau misalkan rangka ini ininya nggak miringnya ke sebelah sini, mungkin agak lama juga keluarnya ya. Tapi kan pada dasarnya si peniris ini adalah si minyaknya keluar dulu dari sini kan, keluar dari sini tertampung oleh si tabung ini kan ya, begitu ya. Mungkin pengembangan seperti itu ya. Selanjutnya ada lagi nggak kan kira-kira apa? Di sini saya akan percobaan kedua dengan menggunakan kentang goreng. Percobaan kedua ya, boleh Kang, diamankan dulu itu Kang. Nah, jadi pemirsa, yang kedua sekarang akan mencoba dengan kentang goreng. Hasilnya bagaimana? Nanti kita lihat. Oke, sahabat studi, yang kedua uji coba akan dilakukan menggunakan materialnya atau bahannya apa? Ini adalah kentang Kentang goreng. ya, kentang goreng. Oke Kang, dicoba Kang. Kalau kentang bagaimana hasilnya? Kalau perlu ada yang pegang waktu sih, berapa lama ini bisa kering. Kang Didin biasa ya, Kang Didin? Ya, siapa? Oke, Kang Didin. Pakai waktu coba. Minyaknya banyak ya ini. Nah, ini makan minyak yang di di kentang ya. Kandungan kentangnya. Kan banyak ya nyerap itu. Nah, sehingga dicobakan hasilnya seperti apa ini. Sudah Kang Idin waktunya? Sudah. Oke, coba Kang. Ini lebih cepat atau gimana ini? Nah, ini tadi putarannya kurang lebih 300 lah, 300 ya. Tempatnya belum akan cek misalkan ini berapa putarannya, udah dicek belum? 350 rpm ya. Nah, berarti pemirsa kecepatan yang dilakukan oleh motor ini adalah 350 rpm. Ini sudah mulai keluar ya. Sudah mulai keluar di minyaknya ya. Berapa menit Kang Dir?
atau berapa detik? Ini baru 1 menit. 1 menit ya, 1 menit ini sudah keluar ya. Tadi saya lihat tentang ada masuk ya, masuk ya banyak minyaknya. Tapi jangka waktu berapa menit? Coba nanti dilihat. Enggak ya. Coba kalau 2 menit nanti kering enggak? Oh. Ada berapa waktu? Ya matikan kembali. Dalam jangka waktu 2 menit ya. 2 menit. Dalam jangka waktu 2 menit, bagaimana coba hasilnya? Coba dilihat kering ya, kering nggak? Kering Pak. Coba hasilnya. Masih basah sedikit. Nah, tidak, yang masih ada basah-basah dikit ya, masih ada basah-basah dikit berarti ya, waktu berarti masih artinya perlu mungkin penambahan waktu ya, perlu penambahan waktu. Tapi pada dasarnya bahwa peniris ini bekerja dengan baik ya, bekerja dengan baik. Oke, tadi uji coba menggunakan kerupuk sudah, menggunakan kentang juga sudah. Jadi kira-kira apa sih yang mau disampaikan Kang Jejen, Kang Didin selanjutnya kepada pemirsa lah, silahkan. Terima kasih. Ini adalah mesin peniris minyak yang kami buat ya. Bila masih ada pengembangan ya paling antara tabung penirisnya yang kurang miring, bila akan pengembangan gitu ya. Jadi kalau untuk pengembangan bisa dimiringkan si bagian bagian ini ya. Si apa Tabung, ini tabungnya ya, karena untuk biar si aliran apa minyak lancar ya, bagus gitu. Nah, Kang Didin, mangga silakan. Nah, ini kan untuk olahan pangan sendiri ada beberapa tipe, ada yang mudah ditiriskan, ada yang misalkan kentang kan ini untuk bahan pokok yang agak basah ya Pak. Jadi mungkin untuk perlu waktu juga. Misalkan tadi kerupuk kan, untuk kerupuk hanya antara 2 menit lah. Karena itu kering. Misalkan untuk kerupuk untuk kentang sendiri ini basah mungkin perlu berapa menit, 5 menitan mungkin cukup. Jadi pada dasarnya bahwa mesin ini berfungsi dengan baik, dan untuk masalah mengeringkannya atau mengeringkan suatu bahannya nanti dikondisikan dengan waktu ya, dikondisikan dengan waktunya berapa sih perlu, apakah 1 menit, 2 menit atau 3 menit ya gitu, artinya disesuaikan saja ya. Pemirsa sahabat studi, ini adalah salah satu ya hasil karya juga dari sahabat-sahabat saya yang ada pada saat ini. Tentunya bahwa rancangan ini tadi berdasarkan kepada berbagai referensi juga yang ada ya, berbagai referensi yang ada, kemudian dibuat bahkan ya dikembangkan dari yang sudah ada. Jadi intinya bahwa mesin yang seperti ini ada ya, sudah banyak sebetulnya ya, sudah banyak. Cuman akang-akang ini mengembangkan saja ya, mengembangkan atau menempatkan sesuatu yang memang perlu variasi gitu ya, perlu variasi. Nah itu sahabat studi dari mesin peniris minyak ini, mudah-mudahan dari ulasan ini ada guna serta manfaatnya. Mungkin barangkali nanti kalau ada sahabat studi atau pemirsa atau audiens yang ingin membuat mesin seperti ini, Kang Didi bisa atau Kang Deno bisa membuat atau bagaimana, bisa pesan gitu? Kalau untuk pesan kami siap. Siap ya, oke, mantap lah. Nah itu sahabat studi yang bisa diulas pada video kali ini. Tadi disampaikan bahwa mereka kalaupun memang ada yang mau memesan atau membuat, siap untuk
membantu ya, siap untuk membantu terrealisasinya permintaan tersebut. Demikian sahabat studi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.